kita hari ini? Ada dong Bu Marta. Puji Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Kita akan bernyanyi di Badai Topan Dunia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan, melaksanakan ibadah kebaktian kami kelas 4, 5, dan 6 ya Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan lewat virtual kami mengadakan ibadah ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami semuanya, setiap kami anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Kau tolong mereka, sehingga mereka boleh menikmati ibadah ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala kekurangan dan kekurangan kami Tuhan, dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Bapa, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dengan lagu Betapa Hatiku. Yesus,
Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, Bapak mau ajak kalian untuk bernyanyi lagu yang berisi Kitab Perjanjian Baru. Anak-anak sudah pasti tahu kan? Ayo menyanyi bersama Bapak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah, anak-anak sudah menyanyi lagu yang berisi tentang Kitab Perjanjian Baru. Nah, dan yang pasti anak-anak sudah tahu kita hari ini firman Tuhannya tentang apa. Nah, firman Tuhan untuk hari ini tentang Kitab Perjanjian Baru, atau mari mengenal Kitab Perjanjian Baru. Ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16a. Bapak ulang ya. Firman Tuhannya terdapat dalam Kolose 3 ayat 16a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bapak ulang sekali lagi ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Anak-anak, firman Tuhan untuk hari ini, mari mengenal Kitab Perjanjian Baru. Bapak ingin memberikan kalian sebuah kata, yaitu wawiho. Ya, ucapkan bersama Bapak ya. 1, 2, 3. Wawiho. Sekali lagi. Wawiho. Nah, pasti anak-anak bertanya-tanya, apa itu wawiho? Nah, wawiho itu adalah yang pertama, what. What itu apa isi Kitab Perjanjian Baru. Kemudian yaitu why, mengapa ada Kitab Perjanjian Baru. Dan yang terakhir ho atau how, bagaimana belajar Kitab Perjanjian Baru. Jadi itu tentang wawiho. Anak-anak, dari wawiho, yang pertama kita pelajari dulu bagian what, atau apa isi Kitab Perjanjian Baru. Anak-anak, isi Kitab Perjanjian Baru itu terdapat 27 kitab. Dan dari 27 kitab itu terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian dari ke-27 kitab itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, apa saja kelima bagian tersebut, dan dari tiap bagian apa saja isi kitabnya, kita akan lihat bersama-sama anak-anak. Nah, untuk bagian kitab dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kitab Injil, yang kedua kitab sejarah, yang ketiga surat Paulus, yang keempat surat umum, yang kelima kitab nubuat. Nah, di dalam kitab Injil terdapat kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Dan di dalam kitab sejarah terdapat kitab Kisah Para Rasul. Dan di dalam surat Paulus terdapat kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, kitab Galatia, kitab Efesus, kitab Filipi, kitab Kolose, dan kitab 1 dan 2 Tesalonika. Dan kemudian kitab 1 dan 2 Timotius. Kemudian kitab Titus, dan yang terakhir kitab Filemon. Nah, dan untuk bagian surat umum terdapat kitab Ibrani, kitab Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 sampai 3 Yohanes, dan yang terakhir kitab Yudas.
Nah, untuk kitab nubuat, yaitu kitab yang berada di paling belakang dari Alkitab atau Perjanjian Baru, yaitu ada kitab Wahyu. Jadi itu anak-anak, di dalam Alkitab atau di dalam Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Dan dari 27 kitab itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, anak-anak sudah tahu bagiannya apa saja yang Bapak sudah sampaikan tadi. Jadi itu tentang apa isi kitab Perjanjian Baru. Untuk sekarang kita akan belajar lagi tentang why. Mengapa ada kitab Perjanjian Baru? Nah, kan di Perjanjian Lama kan ada kitab-kitabnya, sedangkan di Perjanjian Baru ada juga kitab-kitabnya. Nah, Bapak akan menyampaikan mengapa ada kitab Perjanjian Baru. Apa juga hubungannya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Karena adanya Perjanjian Baru itu dimulai dengan kitab Perjanjian Lama. Nah, jadi mengapa ada kitab Perjanjian Baru? Jawabannya adalah Tuhan Yesus memperbaharui dan menggenapi. Nah, kalau kita lihat ya anak-anak, di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan atau umat pilihan Tuhan. Sehingga Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel untuk memperoleh keselamatan supaya mereka diterima oleh Tuhan, ada perjanjian yang perlu mereka lakukan. Nah, apa perjanjiannya itu yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan? Yaitu ini anak-anak. Jadi keselamatan di dalam Perjanjian Lama yang diberikan kepada bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan, yaitu menaati hukum-hukum Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Dan untuk penebusan dosa, bangsa Israel mempersembahkan domba kepada Tuhan. Nah, jadi untuk bangsa Israel memperoleh keselamatan, ada 2 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, taat kepada hukum yang sudah diberikan Tuhan. Dan yang kedua adalah mempersembahkan korban atau mempersembahkan domba sebagai penghapusan dosa. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak? Bangsa Israel tidak bisa menaati semuanya. Dan bangsa Israel dapat dikatakan gagal di dalam taat kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak mampu menaati perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel atau kepada umat pilihannya. Dan karena dari Perjanjian Lama, bangsa Israel sudah gagal di dalam menaati perjanjian dengan Tuhan, maka adanya lagi sebuah perjanjian yang baru yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus yang memperbaharui dan menggenapi sehingga adanya perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sudah menggenapi dan memperbaharui semuanya, yaitu keselamatan dalam perjanjian baru bukan lagi kita taat kepada hukum atau bukan lagi mempersembahkan korban, tetapi keselamatan di dalam perjanjian baru kita sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu kita percaya di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan domba yang ada di Perjanjian Lama. Jadi Yesus mati di kayu salib menggambarkan bahwa Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu disebut sebagai darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sudah mati untuk kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi untuk mempersembahkan domba, atau kita selamat bukan karena taat melakukan hukum, tetapi dengan percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, kita bisa memperoleh keselamatan. Ketika kita percaya Kristus, bukan lagi kita
tidak harus taat, tapi kita taat melakukan hukum karena kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi itu untuk why, mengapa ada kitab perjanjian baru. Adanya kitab perjanjian baru karena Tuhan Yesus memperbaharui dan menggenapi semuanya, karena bangsa Israel gagal di dalam menaati aturan yang diberikan Tuhan. Jadi seperti itu anak-anak. Dan yang terakhir adalah ho. Ho itu tadi apa? Ho itu adalah how. Bagaimana belajar kitab perjanjian baru. Anak-anak pastikan berpikir, waduh, banyak sekali ya. Di dalam kitab perjanjian baru itu ada 27 kitab. Nah, pasti ketika anak-anak belajar tentang kitab perjanjian baru, dimulai dari kitab Matius bahkan sampai Wahyu, pasti anak-anak juga mengalami kebingungan di dalam mempelajari. Nah, Bapak memberikan hal-hal bagaimana anak-anak bisa mempelajari kitab perjanjian baru. Nah, Bapak membuatnya yaitu Ayo 3B. Ayo 3B, ucapkan bersama Bapak. Ayo 3B. Nah, apa itu Ayo 3B? Yaitu berdoa, baca, dan bertanya. Jadi dalam anak-anak belajar kitab perjanjian baru, anak-anak perlu untuk berdoa terutama sebelum mempelajari kitab perjanjian baru, untuk meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk menolong anak-anak mengerti tentang firman Tuhan. Jadi kemudian setelah berdoa, anak-anak bisa membaca firman Tuhan. Membaca dari mana dulu anak-anak mau membaca kitab perjanjian baru. Dan yang terakhir, bertanya. Mengapa bertanya? Supaya anak-anak bisa memahaminya dengan lebih dalam lagi. Ketika ada bacaan, anak-anak tidak mengerti, anak-anak bisa bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada guru agama, guru sekolah minggu, atau kepada orang tua, atau orang-orang yang menurut anak-anak bisa dipercaya. Jadi itu bagian ho, bagaimana belajar kitab perjanjian baru. Dilakukan dengan Ayo 3B. Berdoa, baca, dan bertanya. Nah, anak-anak sudah belajar tentang mari mengenal kitab perjanjian baru. Nah, anak bisa belajar tentang ho. Nah, dari what, why, dan how. Nah, itu anak-anak, apa yang Bapak sudah sampaikan, Bapak berharap anak-anak bisa memahaminya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak akan menutup kebaktian kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan, biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami pahami, bukan kami hanya simpan dalam hati, tetapi dapat kami lakukan. Ajarlah juga kami untuk kami dapat memahami tentang firman-Mu, tentang kitab perjanjian baru. Terima kasih buat perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kami semua umat-Mu. Dan kami dapat hidup dan kami dapat percaya kepada Engkau, Yesus Tuhan, sebagai juru selamat kami. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, dan ajarlah kami juga bagaimana kami bisa taat kepada Engkau. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.